Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menilai rumput lapangan Jakarta International Stadium tidak sesuai dengan standar FIFA. Untuk itu, rumput lapangan JIS menurut Basuki Hadi Mulyono harus diganti jika lapangan ingin dipakai 3 bulan ke depan. Lantas bagaimana bisa proyek stadium bernilai 5 triliun ini rumputnya tidak sesuai dengan standar FIFA? Untuk membahasnya pemirsa, telah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola tanah air, yaitu ada Bung Opan Lamara. Selamat petang Bung Opan. Selamat petang, Ya. apa kabar? Baik, Bung Opan. Bung Opan, kita ingin tahu kenapa nih kalau menurut Bung Opan dan juga PUPR pun sempat komplain ya, bagaimana bisa dengan nilai yang sebegitu besar proyek ini, tapi rumputnya nggak sesuai dengan standar FIFA. Menurut Bung Opan gimana? Saya kebetulan bukan ahli di bidang rumput, tapi kalau kita perhatikan lebih seksama, lebih detail, saya tahun lalu itu 2 kali pernah masuk ke dalam Stadion JIS. Kemudian termasuk pernah menginjak rumputnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa kalau kita menilainya sekarang, saya setuju bahwa tentu rumput yang ada di JIS tidak layak lagi untuk digunakan, apalagi untuk laga sekelas Piala Dunia usia 17 ya. Itu tidak lebih karena memang pemeliharanya tentu sangat minim. Mengingat Stadion JIS ini praktis 1 tahun belakangan ini tidak pernah digunakan sama sekali. Itu yang pertama. Jadi lebih kepada tidak layak karena memang pemeliharaannya sangat nihil, bukan karena kualitas dari awal ya. Nah yang kedua, kalau kita berbicara tentang JIS, maka seyogianya kita harus memisahkan antara 2 bagian dari JIS secara keseluruhan. Yang pertama adalah bangunan stadion JIS itu sendiri berikut semua yang ada di dalamnya, fasilitas pendukung yang ada di dalamnya. Kita pisahkan dengan infrastruktur pendukung yang ada di luar bangunan stadion JIS. Nah, kalau kita berbicara tentang Stadion JIS itu sendiri, maka sekali lagi terlalu naif jika kita mengatakan bahwa Stadion JIS tidak standar FIFA. Karena sejatinya JIS ini bahkan didesain, dirancang, kemudian menggunakan jasa konsultan ternama dari Inggris yang merupakan salah satu konsultan pembangunan stadion standar FIFA terbaik yang senantiasa direkomendasikan oleh FIFA, yakni Buro Happold. Nah, Happold itu tidak hanya membangun JIS, jauh sebelumnya mereka membangun beberapa stadion modern di Inggris termasuk yang digunakan oleh Tottenham Hotspur, kemudian juga terlibat langsung dalam pembangunan beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia di Qatar baru-baru ini. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang infrastruktur di luar dari stadion, maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sendiri minggu lalu sudah mengakui bahwa seharusnya memang ada 3 faktor utama yang perlu dipoles, perlu dibenahi jika ingin kembali menggunakan JIS untuk laga-laga internasional, tidak hanya untuk Piala Dunia usia 17 nanti. Yang pertama adalah rumput. Seperti yang saya jelaskan tadi, bukan karena rumput ini tidak standar FIFA dari awal, tapi karena belakangan memang pasti perawatannya sangat nihil, karena tidak pernah digunakan untuk pertandingan sepak bola dalam 1 tahun belakangan ini. Yang kedua, Pak Erick Thohir mengatakan bahwa hal kedua yang harus dibenahi adalah kantong parkir atau perparkiran. Saya setuju dengan itu. Yang ketiga adalah aksesnya, yakni hanya ada 1 arah pintu di mana arus massa bisa datang. Nah, untuk accessibility ini, kebetulan alhamdulillah saya sudah mengunjungi hampir semua stadion termegah di dunia ini. Kemudian saya juga sudah menyaksikan langsung perhelatan final Piala Dunia di salah satu stadion terbesar di Maracana di Brasil. Saya juga 2 kali menyaksikan laga final Piala Champion Eropa di Berlin dan di Munchen. Maka saya ingin mengatakan bahwa jika kita belajar dari itu semua, maka pembangunan akses yang hanya 1 arah di JIS ini terlalu melampaui budaya yang terbiasa kita lakoni di Indonesia atau penonton di Indonesia. Kita belum terbiasa dengan 1 akses itu. Nah, sementara di Eropa, di perhelatan final-final atau perhelatan sepak bola dunia lainnya, itu memang belakangan 10-15 tahun belakangan ini demi untuk alasan mempermudah pengamanan, melakukan pengecekan, melakukan barikade berlapis, maka FIFA mengarahkan agar arus massa itu datangnya hanya dari 1 titik, bukan lagi dari beberapa titik yang akan merepotkan pihak keamanan. Nah, tapi kita belum terbiasa untuk ini. Kenapa? Karena untuk melakukan ini, maka kita sudah harus membiasakan diri untuk berjalan kaki berkilometer jauhnya. Di luar negeri, untuk masuk ke stadion, menyaksikan sebuah final, menyaksikan sebuah perhelatan besar, atau menyaksikan konser musik,
menyaksikan misalnya balap mobil, balap motor dan sebagainya, kita sudah terbiasa dengan harus berjalan kaki 2-4 kilo jauhnya. Karena perparkiran itu tidak boleh lagi terlalu dekat ke stadion. Kecuali kalau mungkin kita datangnya 6-10 jam sebelum pertandingan dilakukan, mungkin kita masih bisa parkir sedekat mungkin. Tapi kalau kita datangnya 2 atau 3 jam sebelum pertandingan berlangsung, maka kita akan di stop jauh sebelumnya, akan ada kantong parkir yang sangat jauh dari area stadion, kemudian kita diarahkan untuk berjalan kaki 2-3 kilometer. Nah, rupanya ini yang menjadi keluhan sebagian besar penonton kita, dan terbukti saat konser Dewa dilakoni di sana tahun lalu, banyak teriakan dari penonton-penonton yang menyayangkan itu, harus berjalan kaki jauh, kemudian harus muter, aksesnya cuma satu dan sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan masalah akses ini bukan tidak layak, tapi memang belum terlalu bisa untuk diadopsi di Indonesia, mengingat budaya atau kebiasaan penonton kita yang masih harus dimanjakan dengan perparkiran yang mudah, kemudian bisa datang dari arah mana saja, dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya setuju bahwa jika ada pembenahan yang harus dilakukan, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, ya rumputnya, karena memang tidak pernah terpelihara dengan baik lagi, kemudian akses itu mungkin harus dibuka, beberapa akses menuju ke Stadion JIS, dan parkiran. Nah, kalau kantong parkir, pemerintah sebetulnya bisa memaksimalkan kantong parkir di sekitar Ancol, yang tidak terlalu jauh jaraknya dari JIS, kemudian di daerah Kemayoran juga, di daerah PRJ, bisa dimaksimalkan di situ, dan mulai membiasakan massa atau supporter dan penonton kita untuk terbiasa berjalan kaki sekian kilometer menuju stadion. Tidak bisa lagi seperti dulu, harus cuman parkir, kemudian turun dari mobil, itu udah langsung bisa berhadapan dengan stadion. Ini untuk keamanan penonton dan juga memudahkan pihak keamanan dan pengamanan pertandingan juga. Bung Opan, kami ingin tahu apakah standar FIFA ini merupakan satu kesatuan antara infrastruktur di luar stadion dan juga di dalam. Karena dari pernyataan Menteri PUPR tadi sepertinya sejauh ini masih fokus ingin mengganti seluruh rumputnya. Sedangkan Bang Opan menegaskan seluruh akses yang ada di luar tolong diperbaiki. Porsinya lebih banyak yang mana ini, Bung Opan? Iya, ada pemisahan ya. Satu, rumput memang harus dikondisikan dengan benar lagi. Walaupun, ini juga yang kita sayangkan terhadap FIFA. FIFA masih senantiasa menerapkan standar ganda terhadap penyelenggaraan sepak bola kaitannya dengan tuan rumah atau host. Indonesia tentu masih dipandang sebagai negara ketiga dalam sepak bola, di mana Indonesia dituntut untuk harus menyiapkan venue, lapangan dan sebagainya harus sesempurna mungkin. Kalau Andromeda misalnya masih mengingat saat laga Piala Dunia usia 20 dihelat di Argentina bulan lalu, maka kita melihat dengan sangat gamblang bagaimana kualitas rumput yang digunakan oleh Argentina dalam laga semifinal, bahkan grand final. Itu gundul rumputnya. Rumputnya sangat tidak masuk akal. Tapi karena ini tuan rumahnya Argentina, maka FIFA fine-fine aja. Nah, itu berbeda dengan jika tuan rumahnya adalah seperti Indonesia, Malaysia, atau negara ketiga dalam bidang sepak bola ini, di mana kita dituntut untuk harus sesempurna mungkin. Stadionnya harus sempurna, rumputnya apalagi harus sempurna. Oleh karena itu, maka kalau kita berbicara kualitas rumput, ya silahkan. Memang seyogyanya rumput di JIS harus kembali dibenahi untuk persiapan menuju Piala Dunia usia 17 ini. Dan proses perbaikannya tentu ada dua metode tentunya. Yang pertama seperti yang ramai diberitakan belakangan ini, yakni mengganti rumputnya secara total dengan rumput yang baru. Yang kedua, melakukan pemeliharaan sebagaimana seharusnya, terutama terhadap rumput hibrid seperti yang digunakan di JIS ini. Nah, resiko tentu akan ada jika kita harus memulai pemeliharaan lagi. Apakah waktu 3 bulan ke depan itu cukup? Nah, itu masalahnya, Andro. Oke, baik. Terima kasih Bung Opan Lamara atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang. Sama-sama aja, sama-sama.